Saya Dr. Dimas dari perwakilan Puskesmas Puri ingin mengizinkan sosialisasi tentang vaksin untuk 6 sampai 11 tahun di SD. Jadi seperti data bilang, jadi anak-anak ini merupakan ada risiko untuk tertular COVID sebanyak 13% dari jumlah orang terinfeksi di Indonesia. Oleh karena itu dari pemerintah menyelenggarakan vaksin wajib 6 sampai 11 tahun untuk mengurangi tertularnya COVID ini di Indonesia. Sehingga kemarin tanggal 16 Desember telah digencar-gencarkan vaksin. Nah, kita tahu sendiri tadi vaksin ini sama seperti orang dewasa, dosisnya yaitu 0,5 mili di intramuskular dan dosisnya ini 0,3 mikrogram. Nah, kenapa sih vaksin ini penting? Nah, pentingnya ini karena tadi itu untuk memutus penularan COVID yang pertama. Kemudian jika terinfeksi, tingkat hospitalisasinya akan menurun. Nah, kan ada setelahnya, yaitu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi yang kita garis bawahi di sini. Nah, kejadian pasca imunisasi ini dibagi dua, yaitu pertama lokal, yang kedua adalah sistemik atau yang kejadiannya di kena seluruh tubuh itu. Nah, setelah vaksin biasanya kita akan melakukan observasi selama 10 sampai 15 menit. Nah, apa saja sih yang perlu diketahui dari kejadian ikutan pasca imunisasi ini? Yang pertama yaitu lokal tadi. Lokal tadi itu apa? Adanya nyeri di lokasi tusukan. Itu biasanya wajar, soalnya emang letaknya disuntiknya itu di intramuskular, di muskulusnya, yaitu di ototnya. Kemudian demam. Jadi demam ini akan terjadi biasanya kalau ada anak yang nggak demam, ada yang demam. Biasanya ini akan muncul biasanya setelah vaksinasi, biasanya 10 sampai 24 jam munculnya. Nah, kemudian setelah itu ada kejadian sistemik. Sistemik ini yang tiba-tiba itu merupakan reaksi alergi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini. Alergi itu akan munculnya cepat sekali, yaitu tadi 10 sampai 15 menit awal. Nah, itu yang kita observasi pada awalnya itu, sehingga tidak muncul untuk vaksinasi selanjutnya. Nah, nanti ini misalkan ada suntikan, kemudian anaknya lemas, kemudian ada reaksi alergi, yaitu tambah sesak, itu nanti kita tangani di sini. Nah, maksudnya di poin 4 tadi. Poin 4 tadi itu ada apa, Bu? Melepas tanggung jawab. Nah, ini itu kan surat persetujuan orang tua atau wali ini didapatkan dari Dinkesnya. Nah, ini di poin 4, saya bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan dan membebaskan pihak panitia dan penyelenggara sentra vaksin berikut dengan tenaga medis atas akibat dan risiko dari vaksinasi COVID yang dapat terjadi terhadap anak saya di kemudian hari. Yang maksudnya itu karena KIP ini biasanya itu terjadi itu dalam waktu cepat biasanya 1 kali 24 jam, mentok-mentok biasanya sampai 48 jam. Yang di kemudian hari ini biasanya itu bukan akibat dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, karena itu biasanya kalau misalkan ada suatu gejala-gejala ikutan tapi bukan karena gara-gara vaksinasi, biasanya kan lebih dari 48 jam. Nah, itu biasanya bukan kejadian ikutan pasca imunisasi. Oleh karena itu, kita screening dulu anaknya. Apakah beneran anaknya itu berhak mendapatkan atau emang tepat untuk mendapatkan? Apakah kalau misalkan anaknya nggak sehat, ada riwayat infeksi berat sebelumnya, kemudian ada alergi berat sebelumnya sampai sesak nafas. Nah, itu kita nggak vaksinnya di sini. Kalau misalkan anaknya ada gejala-gejala break sebelumnya, itu vaksinnya di rumah sakit. Soalnya nanti yang memberikan itu dokter spesialis anaknya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari sosialisasi ini? Monggo kalau tanya. Salah satu ikutannya tadi kan demam ya. Setelah vaksinasi dilakukan, apakah anak-anak nanti kita beri anti demam apa? Iya.
Jadi demam ini kan merupakan suatu proses jadi pembentukan dari imun pada anak ini ya. Nah, itu baiknya anak diberikan antipiretik atau anti demam itu jika suhunya melebihi 38 derajat. Jadi kalau misalkan demamnya sumber-sumber 37,5, 37,6, nah itu baiknya ditunda dulu. Soalnya itu merupakan reaksi tubuh untuk membentuk imunitas tubuh. Kalau misalkan demamnya ditekan pada belum 38 derajat, itu nanti pembentukan kompleks imunnya tidak sebaik yang dia ditekan. Seperti itu.